Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang saya banggakan, kembali kita belajar secara daring materi PAI, dan kali ini kita melanjutkan akidah akhlak. Bab keduanya yaitu tentang hikmah percaya kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah, bahwa Nabi itu Allah itu menurunkan ribuan Nabi, kemudian ratusan Rasul, dan yang disebutkan dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui hanya 25. Kita cari tahu dulu pengertian iman kepada Rasul, Nabi dan Rasul. Perbedaannya Nabi dan Rasul itu, kalau Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban menyampaikan wahyu yang diberinya itu untuk umatnya. Jadi ada tambahan untuk menyampaikan. Nabi dan Rasul sama-sama diberi wahyu, tetapi untuk Rasul ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Di situ ya garis perbedaannya adalah menyampaikan atau tidak. Sehingga seorang Rasul itu pasti Nabi, karena syaratnya sudah terpenuhi sebagai Nabi. Tetapi belum tentu Nabi itu Rasul, karena kurang satu syaratnya, yaitu tabligh, menyampaikan. Allah berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin, faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Dan kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira itu surga bagi orang-orang yang beriman dan melaksanakan ketaatan. Kemudian memberi peringatan adalah orang-orang yang maksiat, yaitu neraka. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada khawatir terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, nama Nabi yang wajib diketahui tadi itu ada 25 Nabi dan Rasul tentunya ya. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad. Rasul Allah mempunyai sifat yang sangat terpuji dan terhindar dari sifat tercela. Sifat ini biasa disebut sifat wajib Rasul, sedangkan sifat tercela yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul disebut sifat mustahil. Sifat wajib Rasul menurut ahli sunnah wal jamaah seperti kita itu ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ada 4 ini wajib ada pada Rasul. Berkata benar, gak mungkin bohong, dapat berpercaya, menyampaikan. Jadi Rasul itu menyampaikan, tidak disimpan sendiri wahyu Allah. Terakhir adalah pandai dalam mencari siasat untuk berdakwah ya, pandai dalam mengingat wahyu-wahyu Allah dan sebagainya. Dan sifat mustahil yang gak mungkin ada pada Rasul itu kebalikan dari sifat wajib tadi, ada 4 juga, yaitu gak mungkin berbohong, tidak mungkin bersifat gak mungkin tidak dapat dipercaya, dan tidak mungkin menyembunyikan, terakhir dan tidak mungkin bodoh. Rasulul Azmi adalah utusan yang memiliki kesabaran dan ketabahan di luar biasa yang menyampaikan risalah pada umatnya. Jadi di antara 25 Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabi dan Rasul disebutkan dalam Al-Quran tadi yang wajib kita ketahui, itu ada yang terpilih karena kesabaran dan ketabahannya, itu ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW.
Tugasnya apa para rasul? Satu, menyampaikan ajaran agama kepada manusia, mengajaknya untuk beribadah kepada Allah, menjelaskan semua permasalahan agama yang diturunkan Allah, membimbing manusia kepada kebaikan dan menjauhi kejahatan, membawa kabar gembira surga dan peringatan neraka, memperbaiki kondisi umat manusia, memberikan teladan yang baik, perkataan dan perbuatan, ya, menegakkan syariat Allah dan mempraktekkan di tengah-tengah manusia, memperbaiki kesaksian atas umat mereka pada hari kiamat bahwa Rasul telah menyampaikan misi yang diterima dengan jelas. Hikmahnya apa kita beriman kepada Nabi dan Rasul? Satu, bukan, ini hikmah diutusnya para Rasul, mengeluarkan manusia dari kebiasaan menyembah Tuhan selain Allah, yaitu berhala atau dan sebagainya, syirik-syirik kecil termasuk, ya. Maksudnya syirik kecil itu seperti kita bersandar bukan hanya kepada Allah, yaitu pada uang, kepada harta, kepada seseorang dan sebagainya. Itu syirik kecil. Itu tugas para rasul adalah mengeluarkan kita dari itu. Nomor dua, sebagai suri tauladan yang baik untuk manusia, uswatun hasanah, untuk menegakkan hujah atas manusia dengan mengutus para rasul sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk membantah. Jadi membawa dalil-dalil ya, untuk membantah logika-logika para musyrikin atau orang-orang yang tidak percaya. Kemudian menjelaskan kepada manusia mengenai masalah gaib dan tidak bisa dicapai oleh akal, ya, seperti pahala, dosa, surga, neraka, jin, setan, Allah sendiri, dalam arti malaikat juga, hal-hal yang tidak dijangkau oleh panca indera kita, ini dijelaskan oleh para rasul. Kemudian nomor 5, memperbaiki, membersihkan, mensucikan jiwa manusia dan meringankan dari hal yang bisa merusaknya. Itu inti daripada ajaran-ajaran para rasul. Fungsi iman kepada rasul, ya, bagi kita ini menambah keimanan kepada Allah dengan mengetahui para rasul benar-benar manusia pilihan Allah, bahwa Allah, ya, menyuruh kita untuk di jalannya itu tidak dibiarkan berjalan sendiri. Ada para rasul yang diutus untuk memimpin kita, menunjukkan kita, ya. Nomor 2, mempercayai tugas yang dibawa oleh rasul itu disampaikan kepada umatnya. Kita harus percaya itu. Lebih menghormati dan mencintai rasul karena perjuangannya, ya. Untungnya nabi-nabi terakhir itu sudah zaman sejarah. Tadi sudah tertulis perjuangan mereka sehingga kita bisa menghargai, mentauladani perjuangan para pria. Memperoleh suri tauladan yang baik untuk pedoman hidup. Ingin mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasul Allah. Kita dengan mempelajari sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi, kita bisa mentauladani kemudian mengamalkan apa yang mereka contohkan. Itulah pengertian iman kepada Rasul dan fungsi, dalil, hikmah serta tugas. Iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Jadi ini secara singkat saya menyampaikan tentang iman kepada rasul-rasul Allah, ya. Semoga pelajaran hari ini dengan video singkat ini memberi wawasan baru bagi kita, dan tugasnya seperti biasa kalian resume apa yang saya rekam hari ini, kemudian menguploadnya di Google Form. Terima kasih, semoga sehat selalu dan terus mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.